Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adib Naufal Algani dari kelas SFJE 037. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang pengertian rasio, kelebihan dan kelemahan rasio, serta indikator dan rumus rasio. Rasio yang pertama, rasio likuiditas. Pengertian rasio likuiditas adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, rasio likuiditas memberikan gambaran yang jelas tentang kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang penting untuk stabilitas operasional. Kelebihan yang kedua, investor dan kreditor dapat menggunakan rasio ini untuk mengevaluasi resiko sebelum membuat keputusan investasi atau pinjaman. Kelemahan yang pertama, rasio ini hanya memperhitungkan jumlah aset lancar tanpa mempertimbangkan seberapa cepat aset tersebut dapat diubah menjadi kas. Kelemahan yang kedua, rasio likuiditas dapat bervariasi tergantung pada siklus bisnis dan mungkin tidak selalu mencerminkan kondisi keuangan yang stabil sepanjang waktu. Indikator current ratio. Pengertian current ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang dimilikinya. Yang kedua, quick ratio. Quick ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mengandalkan persediaan. Rumus yang pertama, current ratio. Current ratio sama dengan aset lancar dibagi kewajiban lancar. Yang kedua, quick ratio sama dengan aset lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban lancar. Oke. Rasio yang kedua adalah rasio solvabilitas. Pengertian rasio solvabilitas adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Kelebihan dan kelemahan rasio solvabilitas. Kelebihan yang pertama, rasio solvabilitas memberikan gambaran jelas tentang kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang, sehingga mencerminkan stabilitas keuangan. Kelebihan yang kedua, investor dan kreditor dapat menggunakan rasio ini untuk menilai risiko investasi atau pinjaman, membantu mereka membuat keputusan yang lebih informasional. Kelemahan yang pertama. Kelemahan rasio solvabilitas yang pertama adalah rasio solvabilitas hanya mencerminkan kondisi pada titik waktu tertentu dan mungkin tidak menangkap perubahan mendadak dalam situasi keuangan perusahaan. Kelemahan yang kedua, rasio solvabilitas hanya fokus pada utang dan ekuitas tanpa mempertimbangkan faktor lain seperti arus kas atau likuiditas yang juga penting untuk kesehatan finansial perusahaan. Indikator debt to equity ratio atau DER. Pengertian debt to equity ratio atau DER mengukur perbandingan antara total utang dan total ekuitas pemegang saham. Yang kedua, equity ratio mengukur proporsi total aset yang dibiayai oleh ekuitas. Rumusnya, DER sama dengan total utang dibagi total ekuitas. Yang kedua, equity ratio sama dengan total ekuitas dibagi total aset. Rasio yang ketiga, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan relatif terhadap penjualan, aset, atau ekuitas yang dimiliki. Kelebihan dan kelemahan. Kelebihan rasio profitabilitas yang pertama adalah memberikan indikasi jelas tentang seberapa baik perusahaan menghasilkan laba dari operasinya, sehingga dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan secara keseluruhan. Kelebihan yang kedua, rasio ini memungkinkan perbandingan kinerja profitabilitas antar perusahaan dalam industri yang sama, membantu investor dan manajemen dalam analisis kompetitif. Indikator yang pertama, margin laba kotor. Margin laba kotor mengukur persentase laba kotor dari total penjualan, menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba dari penjualan sebelum memperhitungkan biaya operasional. Yang kedua, margin laba bersih. Margin laba bersih mengukur persentase laba bersih dari total penjualan, memberikan gambaran tentang seberapa banyak laba yang dihasilkan dari setiap unit penjualan setelah memperhitungkan semua biaya. Rumusnya,
margin laba kotor sama dengan laba kotor dibagi penjualan dikali 100%. Yang kedua, margin laba bersih sama dengan laba bersih dibagi total penjualan dikali 100%. Berikutnya, rasio keempat adalah rasio aktivitas. Pengertian rasio aktivitas adalah ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan atau pendapatan. Kelebihan dan kelemahan rasio aktivitas yang pertama. Rasio aktivitas memberikan gambaran tentang seberapa efektif perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan pendapatan, membantu dalam evaluasi kinerja operasional. Kelebihan yang kedua, dengan memantau rasio ini, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan aset seperti persediaan atau piutang. Kelemahan yang pertama, rasio aktivitas hanya fokus pada efisiensi penggunaan aset dan tidak mempertimbangkan faktor lain yang mempengaruhi kinerja perusahaan seperti kondisi pasar atau manajemen biaya. Kelemahan yang kedua, rasio ini bergantung pada data akurat dari laporan keuangan. Indikator, rasio perputaran aset atau asset turnover ratio. Pengertiannya, mengukur seberapa banyak penjualan yang dihasilkan untuk setiap unit aset yang dimiliki. Indikator kedua, rasio perputaran persediaan, inventory turnover ratio. Pengertiannya, mengukur seberapa cepat perusahaan menjual dan mengganti persediaan selama periode tertentu. Rumusnya, yang pertama, rasio perputaran aset sama dengan total penjualan dibagi total aset. Rumus yang kedua, rasio perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Yang terakhir, rasio pasar. Rasio pasar adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pasar suatu perusahaan relatif terhadap kinerja keuangan atau ukuran lainnya. Kelebihan dan kelemahan. Kelebihan yang pertama, rasio pasar membantu investor menilai apakah saham suatu perusahaan dinilai terlalu tinggi atau terlalu rendah di pasar, memberikan dasar untuk keputusan investasi. Kelebihan yang kedua, rasio ini memungkinkan perbandingan antara perusahaan dalam industri yang sama, membantu investor memahami posisi relatif perusahaan dalam pasar. Indikator. Indikator yang pertama, dividend yield. Pengertiannya, mengukur presentasi dividen yang dibayarkan per saham dibandingkan dengan harga saham saat ini. Yang kedua, market capitalization. Pengertiannya, mengukur total nilai pasar perusahaan berdasarkan harga saham yang beredar. Rumusnya, dividend yield sama dengan dividen tahunan per lembar saham dibagi harga saham dikali 100%. Yang kedua, market capitalization sama dengan harga saham dikali jumlah saham yang beredar. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.